Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada siang hari ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, dan saat ini kita sedang menikmati salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan, semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semoga kita akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib yang bertugas, tak lupa saya berpesan, berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Selesai kita melaksanakan salat fardu, biasanya kita berdoa dengan doa yang sudah kita kenal. Doa tersebut ada di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Setelah solat kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sekarang pertanyaan kita adalah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat? Saudara, jawaban dari pertanyaan ini tentu bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin hidup bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita baca surat An-Nahl. Pada ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiban wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, barang siapa yang berbuat kebajikan
melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan kami akan memberikan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka kerjakan. Ini firman Allah. Supaya kita bisa hidup bahagia, yuk kita selalu melakukan kebaikan dalam kehidupan kita ini. Jangan sia-siakan ketika Allah berikan nafas, ketika Allah berikan umur, untuk selalu berbuat kebaikan agar kita senantiasa hidup bahagia. Al-Imam Qurtubi, saudara, di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menerangkan tentang 4 tanda ciri-ciri orang bahagia. Yang pertama kata beliau, rizkiun halal. Orang yang bahagia manakala dia bekerja, berusaha, berikhtiar dan mendapatkan rizki yang halal dari pekerjaan tersebut. Rizki yang halal akan membuat hidup bahagia dan berkah. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Jiwa raganya digunakan untuk beribadah. Diberikan rizki yang melimpah untuk bisa pergi haji ke Mekah dan juga untuk ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita cari rizki yang halal. Sebesar apapun rizki yang halal, maka akan membawa kebahagiaan bagi keluarga kita. Yang kedua kata Al-Imam Qurtubi, untuk mencapai hidup bahagia kita harus memiliki sifat qanaah, merasa cukup, ridho dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat qanaah luar biasa. Kalau ada orang yang punya harta yang banyak, rumahnya bertingkat, uangnya berlipat-lipat, rumahnya mewah mengkilat, saudara, jabatannya tinggi, tapi dia tidak punya sifat qanaah, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang seperti ini biasanya menjadi orang yang rakus bin serakah, menjadi orang yang kikir, saudara. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah sudah mengatakan, qaf aflaha man aslama wa ruziqa kafafa. Sesungguhnya bahagialah mereka yang masuk agama Islam, kata Rasulullah. Mereka diberikan rizki yang cukup, wa qana'ahallahu abad, dan mereka diberikan sifat qanaah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki sifat qanaah? Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita dalam hadisnya, unzur ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa asdaru ala tasdaru ni'matallahi alaikum. Kalau kalian ingin hidup qanaah, kata Rasulullah, lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Hal itu bisa meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ternyata di bawah kita masih banyak orang-orang yang kesusahan dibandingkan dengan kita, saudara. Oleh karena itu, yang punya mobil harus bersyukur, karena masih banyak orang-orang yang hanya bisa naik motor, belum sanggup beli mobil. Yang sudah naik motor harus bersyukur,
Karena banyak orang-orang yang hanya cuman kemana-mana naik sepeda, saudara. Yang punya sepeda pun harus bersyukur, karena masih banyak orang yang kesana kesini hanya jalan kaki, saudara. Dan orang yang jalan kaki pun harus bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang tidak bisa berjalan. Subhanallah. Mari kita selalu bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena qanaah bisa menjadikan hidup kita bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kata Al-Imam Qurtubi, agar kita hidup bahagia, beliau mengatakan taufiquhu ila ta'at. Senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah, untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan? Imam At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan, beliau mengatakan ada 3 orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu. Orang seperti ini maka ilmunya akan dijadikan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua, orang-orang yang mengajarkan ilmu, saudara, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu yang diajarkan orang jadi mengerti, sebab ilmu yang ditularkan maka orang menjadi paham. Orang seperti ini yang mengajarkan ilmunya kepada orang yang belum berilmu, maka ilmunya akan menjadi pahala yang akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Jangan pelit-pelit dengan ilmu yang kita miliki. Kita ajarkan ilmu kepada orang-orang yang berilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah, kata Imam At-Tabari, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamu shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah adalah mereka-mereka yang senantiasa memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid maka akan mendapatkan pertolongan Allah, karena dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Mereka tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita makmurkan masjid kita, masjid di rumah, masjid di kantor, karena orang yang memakmurkan masjid akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ciri atau tanda orang hidup bahagia, kata Imam Qurtubi, halawah ta'at, yaitu mereka-mereka yang senantiasa merasakan lezatnya iman, manisnya iman karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Halawah taat ini sangat luar biasa. Kata Rasulullah, ada 3 perkara, manakala 3 perkara tersebut ada dalam diri kalian, maka kalian akan mendapatkan yang namanya manisnya iman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang merasakan manisnya iman adalah mereka-mereka yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi dari kecintaan apapun yang ada di muka bumi ini. Cinta kepada orang tua wajib, cinta kepada anak wajib, cinta kepada istri wajib, tapi cinta kepada Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya bagi kita. Lalu yang kedua, orang yang akan mendapatkan lezatnya iman adalah mereka-mereka yang cinta kepada seseorang karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita cinta kepada orang tua kita karena Allah. Kita cinta kepada istri kita karena Allah. Kita cinta kepada anak-anak kita karena Allah. Dan kita cinta kepada sahabat-sahabat kita karena Allah. Dia akan merasakan manisnya iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang bisa merasakan lezatnya iman, kata Rasulullah, adalah mereka yang benci kepada kekufuran sebagaimana dia benci dimasukkan ke dalam api neraka. Lihat kemaksiatan dia benci, lihat segala perbuatan mungkar dia benci, lihat segala sesuatu yang bisa merusak nilai-nilai agama dia benci. Maka dia akan menjadi orang yang senantiasa merasakan lezatnya iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 hal. Mudah-mudahan keempat ini ada dalam diri kita semua. Kita mendapatkan rezeki yang halal dari Allah. Kita miliki sifat qanaah dalam kehidupan kita. Kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Dan kita merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Maka kita akan mendapatkan orang-orang bahagia dikatakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya sehat walafiat. Allah berikan kita panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita menjadi hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلا يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين صغيرة وفي أعين الناس كبيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.